Aduh, tidak ada apanya. Otakmu kan bodoh, jadi tidak bisa memahami ajaran Kristen. Ya kan, kamu hanya memahami tentang ajaran duniawi, manusiawi. Itu yang kamu jalankan sekarang, hasil contek dari Taurat. Nah, kalau dalam iman saya, hukum-hukum yang dijalankan oleh para nabi itu hanya sebatas manusiawi. Mereka jalankan sesuai dengan kedagingan, dan hukum-hukum itu mereka tidak dibenarkan ketika melakukannya. Justru hukum Taurat sendiri dikatakan bahwa orang yang melanggarnya maka dia akan jatuh di dalam kutukan. Nah, kalian kan ikut Taurat, hidup sesuai dengan hukum Taurat, hukum daging, hukum manusiawi. Nah, secara tidak langsung kalian memang sudah ditujukan untuk masuk dalam kutukan kalian itu. Nah, kalau Yesus datang membenarkan hukum itu dengan meninggikannya dengan hukum kasih supaya kita hidup benar, dalam arti kita hidup dalam roh dan kebenaran, bukan hidup dalam kemanusiawian kita, hidup dalam kedagingan kita, melainkan kita hidup dalam roh dan kebenaran. Itu yang disebut sebagai penggenapan hukum Taurat, maka kita dibenarkan oleh iman. Sedangkan kalian kan tidak tahu apa-apa. Muhammad, nabi palsu itu, ketika dia datang, dia menghapus hukum roh dan kebenaran itu, dia mengembalikannya dengan hukum yang tidak dibenarkan itu. Itu dengan merubah jalan-jalan cerita dari isi Alkitab, ngomong sini gini 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 gini, mengarang-arang cerita. Itulah ciri-ciri kalian. Ini saya tanggapi ya. Bagaimana cara memahami ajaran Kristen itu tidak terlepas daripada konsep pengajaran Paulus terhadap Yesus. Nah, sekarang boleh nggak saya mendengarkan penjabaran saudara? Siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Gini Mas, jawaban-jawaban dari saya yang atas itu mungkin ada separuh-separuh yang tidak nyambung. Soalnya saya mendengarkan VM-nya mereka hanya setengah-setengah. Jadi saya hanya mendengarkan sedikit, saya balas. Menurut kalau abang membaca Injil, apa yang tadi Mas katakan, misalkan ajaran-ajaran Yesus itu tidak terlepas dari konteksnya ajaran-ajaran Paulus, ini Mas. Di dalam Injil, Paulus hanya menafsirkan ajaran-ajaran Yesus, bukan Paulus yang mengajarkan ajaran Yesus tersebut. Paulus itu tidak pernah menulis Injil, Paulus hanya menulis kitab-kitab dia, misalkan kitab Roma, kitab Filipi, itu semua tulisan dia, berbeda sama Injil. Kalau Anda membaca Injil, Injil kan dibagi menjadi dua perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu berisi kitab-kitab para nabi. Kalau di dalam Anda membaca kitab-kitab para nabi itu, apa yang ketika manusia itu diusir dari taman itu karena mereka berbuat dosa, manusia itu hidup menurut keinginannya sendiri, dan Tuhan menurunkan hukum-hukum duniawi, hukum-hukum kemanusiawi itu untuk mereka supaya membatasi mereka. Tetapi apa yang diturunkan itu tidak dibenarkan karena hanya membahas tentang manusiawi, kedagingan kita. Justru karena hukum itu manusia jatuh ke dalam kutukan. Hukum itu tuh tidak dibenarkan. Tidak ada keselamatan pada zaman itu. Nah, kalau Anda membaca Injil, Yesus mengklaim bahwa dia datang untuk menggenapi Taurat, dengan dalam arti Yesus membenarkannya supaya kita hidup dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda tahu sendiri bahwa Yesus kan membahas tentang kasih. Kasih itu adalah kebenaran. Kasih itu murah hati, kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu kan kebenaran, dan kebenaran itu berasal dari Tuhan, iya kan? Jadi gini, Yesus meninggikan hukum terdahulu itu, Yesus menggenapinya dengan hukum kasih, dan Yesus menyuruh kita supaya hidup benar dalam arti kita hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran. Maka kita akan dibenarkan, dan Yesus bukan hanya menyuruh kita hidup dalam kebenaran, Yesus juga menebus dosa kita supaya kita dosa-dosa kita ini akan diampuni ketika kita mati nanti. Nah, jadi pengajaran Kristen itu, orang Kristen tidak mengikuti hukum-hukum yang dijalankan oleh Islam dan Yahudi, karena hukum-hukum itu tidak dibenarkan, hanya membahas tentang keduniawian. Dan Yesus berkata bahwa ajaranku bukan berasal dari dunia,
Tiga. Nah, Yesus berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau Anda membaca jalan-jalan Yesus semua hanya membahas tentang kasih, hanya membahas tentang moral. Ketika Anda membaca jalan-jalan Yesus itu Yesus menyuruh kita untuk hidup dalam roh dan kebenaran, bukan hidup secara manusiawi. Jadi kita walaupun tidak dibenarkan secara manusiawi, tetapi kita dibenarkan dengan iman ketika mengikuti hukum kasih tersebut. Jadi gini, di dalam kitabnya Kristen itu ada dua bagian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, yang mana kitabnya Kristen di situ? Kitabnya Kristen itu adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu adalah kitabnya agama Yahudi. Jadi Kristen mengambil kitabnya agama orang lain, kemudian diklaim bahwa itu adalah kitabnya. Ya, itu yang pertama. Tapi itu Anda tidak perlu tanggapi. Yang saya tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Saya tidak tanya seperti apa ajaran Yesus, dalam arti kata ajaran kasih adalah ajaran Yesus, ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Oke, itu saya tahu. Kalau Kristen mengklaim dirinya itu adalah ajaran kasih. Cuman saya ingin tahu di sini, siapa Yesus menurut Yesus, bukan menurut Paulus, bukan menurut mimbar gereja. Silakan. Tidak bisa gitu dong, Mas. Tidak bisa gitu. Anda mengklaim bahwa Alkitab Perjanjian Lama itu Yahudi, Alkitab Perjanjian Baru itu Kristen. Sedangkan yang menuliskan Kitab Perjanjian Baru pun Yahudi. Yang pertama kali mendirikan Kristen itu orang-orang Yahudi ketika mengajar di Antioquia. Nah, jadi kenapa kamu mengklaim bahwa Kitab Perjanjian Lama itu Yahudi, Kitab Perjanjian Baru itu Kristen? Jadi akan aneh kalau orang Kristen itu tidak percaya bahwa keselamatan dibawakan oleh bangsa manapun, bangsa Roma juga tidak, bangsa ini tidak, hanya bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi yang menyampaikan kepada kita dan kita yang meneruskannya. Oke? Jadi gini, Mas, setiap kitab suci itu punya cara pandang memahami kitab suci tersebut dengan jalan tujuan dari kitab suci itu. Jadi orang lain tidak bisa menafsirkan sesuai dengan cara pandangnya. Kitab suci itu kan harus dipandang sesuai dengan jalan kitab suci tersebut. Jadi kan kamu memahami Injil itu dari dalam Al-Quran, kamu menuduh-nuduh Yesus bukan Tuhan, Yesus gini. Kalau dalam kitab suci saya mempunyai cara pandangnya tersendiri. Itulah kenapa saya tuh lebih suka kalau kita teleponan supaya kita bisa menjelaskan dari awal sampai akhir sesuai dengan jalan kitab suci masing-masing, supaya orang lain tuh bisa memahami, oh kitab suci ini cara pandangnya gini, cara memahaminya gini, begitu juga kitab suci kamu, cara pandang, cara memahaminya gini, ya kan? Nah, kalau kamu mengkritik dari tengah-tengah dari kitab suci tersebut, kan kamu tidak akan bisa memahaminya, justru kita akan membolak-balik ke sini ke sana dan kamu tidak akan pernah memahaminya. Makanya itu saya lebih suka kalau kita teleponan supaya kita bisa saling berbagi. Anda kalau bisa meyakinkan saya dengan kebenaran agama Anda, maka saya pun akan percaya kepada agama Anda. Begitu juga saya, ketika saya menjelaskan kebenaran agama saya, maka Anda pastinya akan tertarik untuk mencari jalan kebenaran, menilai mana yang lebih benar dari agama masing-masing tersebut. Saya bukan mengklaim, itu memang fakta. Perjanjian Lama itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Kristen. Kalau kemudian Anda mengatakan yang menerjemahkan, yang menulis Perjanjian Lama itu adalah Bani Israel, ya, memang Bani Israel. Terus kamu katakan Perjanjian Baru yang nulis itu adalah Bani Israel. Lah, di antara mereka ada yang bukan Bani Israel. Markus, Lukas, mereka bukan Bani Israel. Mereka bukan murid-murid Yesus. Artinya, ketika Anda mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu adalah kitab Anda, apa dasar pijakannya? Sementara kitab itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Bahkan Yesus sendiri diutus hanya kepada Bani Israel saja. Tidak ada pengakuan Yesus kalau diutus untuk non-Yahudi, nggak ada. Jadi yang mengajarkan kemudian tentang Yesus itu adalah agen-agen Romawi, Paulus, ya. Nah,
Sekarang kita tidak sedang membahas Jangan itu. lupa subscribe Dan Peci saya pun Putih tidak Channel. menginginkan Anda menjadi mu'alaf. Tidak. Orang menjadi mu'alaf itu susah. Itu adalah hidayah dari Allah. Bukan hanya semata-mata karena berdebat. Ya. Jadi gini, saya ingin tahu dari Anda. Anda kan penyembah Yesus. Nah, kalau kami umat Islam kan menyembah Allah. Karena Allah, menurut Allah, dia adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Wajar kami sembah. Nah sekarang, siapa Yesus menurut Yesus? Itu yang Anda harus jawab, supaya jelas di sini. Ya, silakan. Jadi gini, kamu salah paham. Markus dan Lukas pun murid dari murid-murid Yesus tersebut yang adalah orang-orang Yahudi, walaupun mereka non-Yahudi, tapi mereka adalah murid dari murid-murid Yesus. Mereka adalah murid dari murid-murid Yesus. Jadi kami yang bukan Matius, Yohanes, Injil Matius dan Injil Yohanes yang tuliskan orang-orang Yahudi, ya kan? Nah, jadi ketika Anda membedakan antara itu, maka itu kan sudah tidak sesuai. Nah, kalau misalkan Anda bilang kalau bahwa perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, ya, dan kami umat Kristen mengakui bahwa kami percaya keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi. Secara otomatis kami harus mengimani keseluruhan kitab-kitabnya Yahudi, karena kami mengaku percaya kepada keselamatan yang datang dari bangsa Yahudi tersebut, ya kan? Misalkan gini, Anda katakan bahwa Kristen itu buatan Paulus, misalkan Anda pun tidak tahu bahwa Paulus pun orang Yahudi. Ya, Anda tidak tahu kan bahwa Paulus itu orang Yahudi. Paulus itu orang Yahudi. Dan Anda tadi mengutip juga bahwa Yesus pun diutus kepada bangsa Yahudi. Dengan secara tidak langsung Anda kan mengutip ini soal Injil. Itu menunjukkan bahwa kamu kan juga tidak paham tentang Injil. Bahwa Yesus berkata gini, aku diutus untuk bangsa Israel. Ketika Anda membaca ayat lain lagi Yesus berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil bagi semua bangsa. Dalam arti apa? Yesus diutus di bangsa Israel untuk dunia. Jadi ketika Anda mengambil kesimpulan bahwa Yesus hanya diutus untuk bangsa Israel, maka kan itu tidak tepat. Kan tadi saya jelaskan bahwa setiap kitab suci itu mempunyai cara pandangnya tersendiri, dan Anda ketika membaca Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada bangsa Israel, dalam arti Yesus melakukan pekerjaannya hanya khusus untuk di bangsa Israel, bukan bangsa non-Israel. Ketika orang non-Israel itu datang kepada Yesus dan Yesus berkata bahwa aku diutus hanya kepada bangsa Israel, dalam arti Yesus melakukan pekerjaannya itu khusus di bangsa Israel, bukan kepada bangsa non-Israel. Dan ketika Yesus sudah melakukan segala pekerjaannya di bangsa Israel, barulah dia berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil bagi seluruh bangsa. Dalam arti apa? Yesus diutus kepada bangsa Israel untuk dunia. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa setiap kitab suci itu punya cara pandangnya tersendiri. Kamu kan tidak mengerti, dan kamu sekarang ini kamu sudah mengutip gini. Saya tidak salah paham. Ya, Anda mau mengatakan Lukas, Markus itu adalah murid dari murid Yesus, ya itu hanya asumsi aja itu. Kemudian ketika Anda mengatakan saya tidak memahami kitab Anda, lalu kemudian Anda mengatakan yang dimaksud Yesus hanya untuk domba Israel itu adalah pengajarannya pada saat itu. Nah, itu sudah sangat jelas kok. Ya, itu sudah sangat jelas. Bahkan Yesus berpesan, ya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa pesan Yesus? Ya, ke-12 murid itu Yesus. Artinya ke-12 murid ini sudah diutus. Lalu kemudian Yesus ini berpesan kepada mereka. Nah, Yesus berpesan kepada mereka yang adalah utusan, yang adalah rasul. Kalau menurut bahasa Anda, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi ketika Yesus murid asli, mereka dikasih pesan agar jangan keluar dari bangsa Israel. Matius 10 ayat 5 ayat 6 itu pasti tidak akan pernah bisa Anda sangkali.
Karena di situ dikatakan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, namun sebelumnya Yesus sudah berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan lain atau masuk ke dalam ke bangsa lain. Nah, kalau yang mengajarkan Markus dan Lukas itu adalah Yesus, berarti itu adalah murid durhaka. Itu adalah murid yang murtad. Karena ke-12 muridnya sudah diberi pesan, jangan kau ke bangsa lain, tapi cukup ke bangsa. Jangan lupa subscribe muridku Putih yang Channel. hilang dari domba-domba dari Bani Israel. Anda katakan Lukas dan Markus muridnya dari murid Yesus. Nah, muridnya Yesus menerima amanah dari gurunya, jangan ke bangsa lain. Jadi ketika si murid ini memerintahkan muridnya lagi untuk ke bangsa lain, berarti dia adalah murid durhaka. Karena dia sudah dipesan oleh gurunya Yesus, jangan kau ke bangsa lain. Sedangkan Yesus sendiri, ya, di dalam pengajarannya itu sangat jelas bahwa dalam Yohanes 17 misalnya ayat 9, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi hanya untuk Bani Israel. Nah, dari sisi berdoa saja, Yesus tidak berdoa untuk Kristen, tapi Yesus berdoa hanya kepada Bani Israel. Nah, kembali kepada pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Yesus? Silakan. Nah, itu kan tadi saya sudah berpesan kepada Anda. Setiap kita suci itu kan mempunyai cara pandangnya tersendiri, dan kamu menafsirkan kitab suci saya sesuai dengan pemahaman Anda yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci saya. Gini, saya jelaskan untuk Anda ya. Anda ketika melihat bukti-bukti bahwa para murid-murid atau rasul-rasul yang diutus Yesus itu mereka pergi ke bangsa luar Israel, itu menunjukkan bahwa Yesus memang memerintahkan mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Israel, bukan hanya bangsa Israel. Itu sudah fakta. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Anda mengutip bahwa Yesus berkata bahwa jangan pergi kepada bangsa lain, melainkan masuklah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Kamu mengutip Matius 5 itu kan? Kalau kamu baca ayat itu Yesus belum juga disalib, Yesus belum juga selesai mengajarkan pekerjaannya. Itu baru di Matius 5. Matius itu kan bukan sampai 5 saja, sampai baca sampai selesai sana. Itu baru pertengahan ajaran Yesus. Yesus belum selesai mengajarkan pekerjaannya. Yesus juga belum juga pergi ke Yerusalem. Yesus belum juga disalib. Itu baru pertama kali Yesus mengajar. Yesus berkata gini, jangan berpaling kepada bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu ketika dia baru mengajar, dia harus mengabdi di Israel sebagai Mesias. Mesias itu dinubuatkan untuk mengajar khusus di Israel, bukan di bangsa non-Israel. Itu ketika dia baru mengajar. Jadi ketika ada yang datang dan berkata bahwa guru tolonglah kami, dan Yesus pastinya menolak mereka, ya kan? Yesus berkata, tidak, aku hanya diutus di bangsa Israel. Dalam arti Yesus melakukan pekerjaannya khusus di bangsa Israel, bukan di bangsa non-Israel. Dan ketika Yesus berkata bahwa pergilah kepada orang-orang Israel itu memberitakan Injil, dan orang-orang Israel itu menolaknya, Yesus memulai pekerjaannya terus-terusan melakukan pekerjaannya ketika dia sampai dia disalib dan bangkit pada harinya yang ketiga. Dan ketika dia bangkit, dia berpesan dan ketika dia bangkit dan dia mau naik ke surga, dia berpesan kepada para muridnya, pengikut-pengikutnya bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil bagi seluruh makhluk. Yesus sendiri yang bilang ketika dia sudah selesai melakukan pekerjaannya. Nah, jadi ayat yang tadi kamu tulis kutip di dalam Matius 5 itu ketika Yesus selesai melakukan pekerjaannya. Dan ketika Anda baca Matius pasalnya yang terakhir di pasal 20 berapa ya? 27 kalau nggak salah. Pokoknya Matius pasalnya yang terakhir lah. Di situ Yesus ketika sudah selesai melakukan pekerjaannya, dia berpesan kepada murid-muridnya gini, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil untuk semua makhluk. Dan Anda melihat buktinya sendiri, para murid
murid Yesus itu matinya di bangsa-bangsa lain. Mereka disiksa, mereka memberitakan Injil di bangsa ini, dan mereka disiksa di bangsa ini, dan peninggalannya masih ada buktinya hingga sekarang. Itu menunjukkan bahwa mereka memang diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain, bukan hanya bangsa non-Israel. Ketika Yesus sudah selesai melakukan segala pekerjaan Israel, sebab Mesias diutus, Mesias dinubuatkan melakukan pekerjaannya di Israel, bukan bangsa non-Israel. Ya, saya hanya membaca apa yang dalam kitab Anda. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada ke-12 murid itu, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan akan tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah ayat ini salah menurut Anda? Lalu kemudian Matius 15 ayat 24. Kata Yesus, ini kata Yesus loh, bukan kata saya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus. Makanya saya tanya sama Anda, tapi Anda tidak ada ilmu untuk menjawabnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus, dia adalah utusan Allah yang hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sampai di sini paham? Iya, sudah saya jelaskan di atas. Tadi yang dengar ulang penjelasan saya. Kan Yesus mengutus mereka itu ketika Yesus baru mengajar. Yesus belum juga disalib. Yesus belum juga mengajar sampai pertengahan ajarannya. Itu baru pertama kali Yesus memilih para pengikut-pengikutnya itu dan menyuruh mereka untuk memberitakan Injil di bangsa Israel. Itu ketika Yesus masih mengajar. Dalam konteks Yesus masih mengajar. Baca itu Matius 5 itu baru sampai di pasal 5. Matius itu sampai pasalnya bukan sampai 5 saja. Matius pasalnya banyak. Sampai 20 lebih. Matius pasalnya sampai 20 lebih. Itu baru sampai di pasal 5. Kan saya kan sudah sampaikan bahwa ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan berpaling ke bangsa lain, itu dalam konteks dia baru mengajar. Dia baru mengajar di situ. Dia belum juga selesai melakukan pekerjaannya. Jadi tidak mungkin dia belum selesai melakukan pekerjaannya dan dia langsung menyuruh para pengikutnya itu untuk memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, terus Injil yang mana lagi yang akan dia perintahkan untuk disebarkan oleh mereka? Kan tidak ada, kan dia juga belum selesai melakukan pekerjaannya. Ketika dia sudah selesai melakukan pekerjaannya, barulah dia berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil bagi semua makhluk. Dan buktinya Anda lihat sendiri bahwa murid-muridnya itu memang pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil untuk seluruh makhluk. Mereka beritakan Injil ke Arab, ke Roma dan bangsa-bangsa lain. Itu menunjukkan bahwa Yesus memang fakta membuktikan bahwa Yesus memang menyuruh mereka memberitakan Injil kepada bangsa non-Israel ketika dia sudah selesai melakukan pekerjaannya, bukan dia belum selesai melakukan pekerjaannya. Kan yang tadi kamu kutip itu kan ketika dia belum selesai melakukan pekerjaannya. Itu kan cuman asumsi Anda. Coba Anda baca di Matius 19 ayat 28. Kata Yesus kepada ke-12 muridnya, bukan saya loh, tapi kata Yesus. Dengarkan baik-baik. Aku berkata kepadamu. Yesus di sini berkata kepada ke-12 muridnya, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, maksudnya murid-muridnya yang 12 ini, akan duduk juga di atas ke-12 tahta. Ya. Kamu akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Gitu. Jadi orang-orang ini di hari kiamat pun, di hari kebangkitan pun hanya menghakimi ke-12 suku Israel. Itu yang perlu kamu paham. Tidak dikatakan menghakimi semua bangsa-bangsa di muka bumi ini, tidak.
Jadi untuk apa mereka diutus ke Indonesia? Untuk apa mereka diutus ke Jepang? Sementara mereka hanya diajarkan untuk bagaimana kelak menghakimi ke-12 suku Israel saja. Itu perkataan Yesus loh. Jadi kamu jangan berasumsi. Yesus sendiri mengakui, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Kalau Anda mengatakan itu kan masih proses, itu asumsi. Apa buktinya Anda berasumsi? Coba Anda tunjukkan. Mana dalilnya yang setara dengan itu untuk membatalkan pernyataan Yesus bahwa dia hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Tunjuk dalilnya. Di mana Yesus membatalkan ayat ini dengan berkata, sesungguhnya aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ada nggak? Kalau tidak ada, maka simpan saja asumsimu, ajarkan di gereja, jangan di sini. WK, ayatnya ngomong apa? Kamu ngomongnya gimana? Aduh, itulah kenapa saya selalu bilang orang-orang non-Kristen ini mereka sok tahunya luar biasa. Nah, coba kamu baca lagi, yang menghakimi seluruh manusia itu yang duduk di atas takhta itu yaitu anak manusia. Kau mengakui enggak? Yesus Tuhan. Bukankah yang menghakimi seluruh manusia hanya Tuhan? Ya kan? Kau mengakui atau tidak? Saya tidak berasumsi. Di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, karena itu pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil bagi semua makhluk. Yesus sendiri yang bilang, saya tidak berasumsi. Dan tadi kamu kan kutip dari Matius 5. Matius 5 itu Yesus baru mengajar. Dalam arti Yesus belum selesai melakukan pekerjaannya. Dan Matius 28 ayat 19, Yesus sudah selesai melakukan pekerjaannya. Ketika dia mau terangkat ke surga, dia berpesan kepada para pengikutnya, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil bagi semua makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan dihukum. Yesus membawa keselamatan, dan memberitakan keselamatan itu bukan hanya kepada Israel, tetapi untuk dunia juga. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan ulang-ulang, setiap kitab suci itu mempunyai cara pandangnya tersendiri. Dan kamu tadi mengutip ayat yang tidak nyambung. Ayatnya ngomong kemana, maksudnya kemana, kamu menafsirkannya kemana. Jadi kalian itu menafsirkan sesuai dengan keinginan kalian aja. Makanya kalau baca Injil itu pakai hati, bukan pakai emosi. Oke, jadi Anda membatalkan pernyataan-pernyataan Yesus, di mana itu adalah pesan Yesus kepada murid-murid aslinya, dengan mencoba mengambil Matius 28 ayat 19. Lalu kemudian Anda mengatakan, saya menafsirkan sesuai dengan pemahaman saya. Dalam kitab Yohanes, Yesus mengatakan gini, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Allah di sini adalah Tuhan. Bapa di sini adalah Sang Pencipta. Berarti Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku, aku akan pergi kepada Bapakmu, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 8 ayat 54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada yang benar, tidak ada artinya. Sebab Allahkulah yang memuliakan aku, Tuhankulah yang memuliakan aku. Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allahku yang ada di surga, bukan aku. Oke, sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berdasarkan daripada dalil Matius 28. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa di situ Yesus mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sudah sangat jelas. Kalau dipaksakan dalil ini menjadi sebuah perkataan Yesus, yang dimaksud oleh Yesus itu adalah bangsa muridnya. Ya, artinya suku dari ke-12 muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ tidak ada tanda koma. Ya, tidak mengatakan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, tapi dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridnya itu harus dibaptis.
menurut perintah ayat ini. Sebentar kita bahas tentang keautentikan ini sebagai perkataan Yesus atau bukan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, murid Yesus itu yang mana? Murid Yesus itu yang dimaksud adalah yang 12 itu. Mereka adalah dari bangsa-bangsa, dari Bani Israel. Maksudnya bangsa-bangsa di sini adalah suku-suku. Jangan kamu berpikir bangsa yang dimaksud ini adalah bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Jepang, bangsa Cina. Tidak. Pada saat itu bangsa belum bangsa yang dimaksud pada masa itu tidak seperti bangsa pada masa sekarang. Bangsa yang dimaksud di situ adalah sekumpulan, segolongan, suku. Nah, suku yang apa yang dimaksud ini adalah suku muridnya Yesus, suku-suku dari murid-muridnya Yesus. Apa aja murid-muridnya ini, murid-murid Yesus ini apa aja suku-sukunya? Apa aja suku bangsanya? Kan sudah jelas ada dari Lewi, ada dari Benyamin dan seterusnya. Bukan ke Indonesia, bukan ke Jepang, bukan. Jadi Andalah yang harus memahami dalil ini sesuai dengan pengajaran Yesus. Jangan Anda pahami sesuai dengan pemahaman gereja, jangan. Tapi pahamilah dalil ini sesuai dengan dalil daripada pengajaran Yesus itu sendiri. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu kemudian, coba Anda lihat di dalam Matius 28 yang Anda maksud. Di ayat 15-nya sangat jelas dikatakan, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Gitu. Jadi cerita yang harusnya tersiar sampai hari ini adalah cerita tentang tentara-tentara yang menerima upah. Bukan cerita tentang Yesus itu menjadikan seluruh dunia menjadi muridnya, bukan. Ini ayat apa ini? Ending daripada Matius 28 itu adalah cerita yang tersiar sampai hari ini, yaitu cerita tentang tentara upahan. Ya, seperti yang dipesan kepada mereka. Itulah yang harus tersiar di Bani Israel sampai hari ini. Bukan tentang cerita Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada itu penambahan-penambahan. Dan orang-orang ahli kitab itu cerita tentang tentara upahan. Ya, seperti yang dipesan kepada mereka. Itulah yang harus tersiar di Bani Israel sampai hari ini. Bukan tentang cerita Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada itu penambahan-penambahan. Dan orang-orang ahli kitab, ahli gospel yang mereka titelnya profesor, memang mengatakan bahwa Matius 28 itu hanya sampai kepada ayat 15. Ayat 16 sampai ayat 20 itu adalah sisipan tambahan. Ya, meskipun tambahan, di situ perintahnya jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, apa bangsa murid Yesus? Adakah bangsa Jepang? Adakah bangsa Cina? Adakah bangsa Bugis? Bangsa Batak? Nggak ada. Bangsa-bangsa murid Yesus itu hanya bangsa Israel. Dari suku-suku itulah kemudian. Makanya dikatakan di dalam Matius 15 yang saya katakan kepada Anda tadi, bahwa Yesus itu akan menghakimi ya ke-12 suku Israel. Di mana itu terjadi? Ketika setelah terjadi kiamat. Jadi bagi yang bukan 12 suku Bani Israel, itu tidak berlaku sesudah kiamat, tidak berlaku untuk diadili oleh Yesus. Karena memang Yesus mengajarkan muridnya, berpesan kepada muridnya hanya kepada Bani Israel. Jadi Anda harus belajar lagi. Aduh, sudah saya malas dengar VN Anda. Aduh, ayatnya kemana, ngomongnya kemana. Aduh, pusing kepala saya, nggak tahu mau balas yang mana. Mau membalas satu ayat sedangkan dia mau menjelaskan satu ayat sedangkan dia mengutip banyak ayat yang tujuannya pun nggak nyambung. Ayatnya ngomong apa, dia ngomongnya kemana. Aduh, pusing kepala. Stop. Ya, Anda memang harus istirahat dan menyelesaikan PR yang saya ajukan. Siapa Yesus menurut Yesus? Oke, silakan. Tadi katanya off, kok muncul lagi? Istirahat aja dulu.